Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pelajaran agama Buddha, marilah kita sama-sama memanjatkan parita namaskara gata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Swapi Hoto. Aham Sukito Homi, Sabesata Dukah Pamucatu, Sabesata Bawatu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, hingga tercapailah Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak kami sekalian, pelajaran materi hari ini yang akan kita pelajari adalah klasifikasi sila. Anak ibu sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama memanjatkan Dharma pada bab 4 ayat 58. Seperti bunga teratai yang tumbuh di antara tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan raya. Indah dan harum serta menimbulkan perasaan senang. Dhammapada bab 4 ayat 59. Demikian pula siswa Sang Buddha bersinar karena kebijaksanaannya di antara para manusia yang hidup tertutup oleh kegelapan. Fakta. Masyarakat Buddhis terdiri atas beberapa kelompok atau golongan masyarakat. Setiap golongan masyarakat memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada perbedaan antara Vinaya Bhikkhu Theravada dan Biksu Mahayana. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh umat Buddha adalah nirvana. Sila berdasar jenisnya. Sila. Pakati sila. Pakati sila adalah sila alamiah. Sila yang tidak dibuat oleh manusia. Contohnya, hukum tertib kosmis. Yang termasuk hukum tertib kosmis adalah utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Panati sila. Panati sila adalah sila yang dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan atas dasar tujuan tertentu. Contoh, peraturan kebikhuan, adat istiadat, peraturan negara, dan lain-lain. Sila berdasar jumlah latihannya. Sila Pancasila, Attasila, Dasasila, Patimokkha sila. Bhikkhu sila dan bhikkhuni sila termasuk Patimokkha sila. Pancasila. Pancasila artinya 5 sila. Adalah latihan disiplin moral yang dapat dilaksanakan semua orang. Bukan hanya umat Buddha, upasaka dan upasika. Kelima sila tersebut berbunyi. 1. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan. 2. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan penjinahan. 4. Aku bertekad melatih diri untuk tidak berbohong. 5. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mabuk-mabukan yang dapat menghilangkan kesadaran. Attasila. Attasila merupakan praktik lanjutan dari Pancasila. Sila yang lebih mendalam.
Pada umumnya, umat Buddha melatih diri berpuasa dengan melakukannya saat hari Uposatha. Dalam penanggalan Buddhis, setiap bulannya terdapat 4 hari Uposatha, yaitu tanggal 1, 8, 15, dan 23. Pada hari Uposatha ini, umat Buddha tidak hanya melatih diri dengan berpuasa, makan setelah setengah hari, tetapi ada 7 peraturan lainnya yang disebut dengan Atthasila. 8 aturan moralitas diantaranya. 1. Tidak membunuh makhluk hidup. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak melakukan hubungan seksual. 4. Tidak berbohong. 5. Tidak minum minuman keras maupun obat-obat yang dapat melemahkan kesadaran. 6. Tidak makan setelah lewat tengah hari. 7. Tidak menikmati hiburan seperti tarian, musik, pertunjukan, dan sejenisnya. Dan memakai wangi-wangian maupun kosmetik untuk mempercantik diri. 8. Menghindari penggunaan tempat duduk atau tempat tidur yang mewah. Jika dijumlahkan, dalam 1 tahun terdapat 48 hari Uposatha. Dasa sila. Inti dari ajaran Buddha yang tertuang dalam Dhammapada 183 adalah: janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Dasa sila. Isi dari dasa sila: Panatipata, Welamani, Sikapadam, Samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adinadana, Welamani, Sikapadam, Samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Abramacharya, Welamani, Sikapadam, Samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan tidak suci. Musawada, Welamani, Sikapadam, Samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Sura Meraya Maca Pamadatana, Welamani, Sikapadam, Samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Wikara Bojana, Welamani, Sikapadam, Samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari. Naca kita, wahdita, wisuka, dasana, weramani, sikapadam, samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik, serta pergi melihat tontonan-tontonan. Mahlaganda, wilepana, dahrana, mandana, wibusah, natahna, weramani, sikapadam, samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pemakaian bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetik untuk tujuan menghias dan mempercantik diri. Uccah sahyana, maha sahyana, welamani, sikapadam, samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang lebih tinggi dan mewah. Jataru para jata patigahana, welamani, sikapadam, samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari menerima emas dan perak, atau kita sebut dengan uang. Patimokkha sila. Patimokkha bhikkhu berjumlah 227 peraturan umat bhikkhu Theravada dan 250 peraturan untuk biksu Mahayana. Patimokkha bhikkhuni berjumlah 331 peraturan umat bhikkhuni Theravada dan 348 peraturan untuk biksuni Mahayana. Patimokkha dalam bahasa Pali dan Pratimoksa dalam bahasa Sanskerta merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang menjadi inti dari Winaya. Seorang umat awam yang baik adalah
Ia yang berusaha untuk tetap menjaga 5 sila yang kita sebut dengan Pancasila dan setidaknya berlatih dharma yang diajarkan dalam nasihat untuk sigala. Hal yang sama juga berlaku kepada seorang bikhu yang baik yang melatih dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran. Semua peraturan ini dapat dikelompokkan ke dalam 7 kategori sesuai dengan beratnya pelanggaran yang terlibat ketika dilanggar. Secara singkat, berikut adalah 7 kategori dengan beberapa karakteristiknya sebagai berikut. 1. Pelanggaran serius yang kita sebut dengan parajika. 4. Latihan pertama dalam pelatihan peraturan patimokkha yang jika dilanggar akan menyebabkan hilangnya status kebikhuan. Tidak dapat lagi hidup dalam perkumpulan para bikhu. Tidak dapat lagi dalam kehidupan sekarang menjadi bikhu dan tidak menjadi putra satya atau Buddha lagi. Ia harus melepas jubah langsung. Keempat pelanggaran ini adalah A. Hubungan seksual dengan deskripsi apapun. B. Mengambil barang yang tidak diberikan dengan maksud mencuri. C. Menghilangkan nyawa manusia dengan cara apapun. D. Memberikan pernyataan pencapaian kesucian yang palsu. 2. Pertemuan formal atau kita sebut dengan sangha disesa. 13. Pelanggaran berat kelompok kedua dalam patimokkha untuk komisi di mana ada prosedur disiplin khusus yang dirancang untuk merendahkan hati dan memurnikan pelanggar yang bagaimanapun harus pertama-tama mengakui telah melakukan pelanggaran. Sama seperti semua pelanggaran lainnya. Untuk kepentingan khusus terkait umat awam adalah nomor 2, 3, 4, dan 5 yang menyangkut A. Terlibat kontak fisik dengan seorang wanita dengan penuh gairah. B. Memanggil seorang wanita dengan ucapan cabur. C. Berbicara kepada seorang wanita dengan tujuan berhubungan seksual. D. Bertindak sebagai perantara dalam hubungan untuk pria atau wanita. 3. Pelanggaran berat yang kita sebut tulah cahya. Perbuatan salah, kata, memiliki banyak kategori. Perhatian dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran. 75 latihan atau sahkya yang terdapat dalam patimokkha dan mengandung poin kepentingan bagi umat awam. Menjadi bentuk pelanggaran dari perbuatan salah apabila dilanggar. Ucapan salah. Bahsita. Hal ini termasuk semua ucapan tidak bermanfaat yang tidak ditemukan dalam berbagai macam pelanggaran di atas. Misalnya, penggunaan kata-kata kasar yang diucapkan dalam candaan. Meskipun terdapat sejumlah kasus untuk jenis pelanggaran di atas, hanya ada satu kasus di sini. Sila berdasar orang yang mempraktekkannya. Sila bikhu atau bikhuni sila, anupasampanya sila, gahata sila. Bikhu atau bikhuni sila. Sila untuk bikhu atau bikhuni bukan hanya mempunyai jumlah peraturan paling banyak, tetapi juga terbagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut. 1. Peraturan moralitas berdasarkan ketetapan patimokkha.
Patimokkha Samwara Sila. 2. Peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang bikhu untuk selalu menjaga keenam pintu inderanya. Indriya Samwara Sila. 3. Peraturan moralitas yang mengatur seorang bikhu untuk mempunyai penghidupan yang benar. Ajiwa Parisudi Sila. 4. Peraturan moralitas yang menginstruksikan seorang bikhu untuk selalu melakukan perenungan tentang tujuan dalam menggunakan sesuatu, khususnya dalam penggunaan 4 kebutuhan pokok, pacaya, sanisita, sila. 2. Anupasampanya sila. Sila yang dipraktekkan oleh samanera atau samaneri dalam dasasila. Selain dasasila, samanera samaneri juga mempraktekkan aturan disiplin tambahan berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang layak dan tidak layak untuk dipraktekkan. 3. Gahata sila. Sila yang dipraktekkan oleh umat Buddha berumah tangga upasaka atau upasika adalah Pancasila dan Attasila. Pada umumnya, Attasila dipraktekkan pada hari-hari tertentu, yaitu hari Uposatha. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian anak ibu semuanya. Tetaplah semangat belajar. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan Gita Namaskara. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Agung amatlah berjasa, mengajarkan kita kesunyataan. Swati Hoto. Aham Sukito Homi. Sabe sata dukkha pamuccatu. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, hingga tercapailah nibbana. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.